selamat malam. Selamat malam minggu ya. Malam minggu ini ketemu dengan kita berdua. Saya Dr. Lula Kamal. Dan saya Dr. Boyke, tentunya di acara Kata Dokter Dokter. edisi Sabtu ya. Betul. Ya biarpun malam minggu ini nggak keluar rumah, gak usah takut, kita mendingan belajar ya, belajar bagaimana sih kondisi kesehatan kita di era pandemi ini, apakah betul sudah ada vaksin, bagaimana efektivitasnya. Untuk itu acara kita kali ini adalah membahas mengenai Benarkah vaksin pneumonia mampu menangkal COVID-19? Kita mau Nah. meluruskan nih sekalian ya. Jadinya Iya. yang hoax apa misalkan mitos apa fakta sih kira-kira gitu sebetulnya dan kita ya. tentunya nggak berdua Nggak ya sendirian loh dong. ya. Ada Kita dokter pasti spesialis. ngundang dokter spesialis Penyakit penyakit dalam. dalam dari Rumah Sakit Mitra Bintaro. Keluarga Bintaro, Ya. Mitra Keluarga Bintaro, Dr. Oki Ramadian. Selamat malam Dokter Oki, Selamat terima malam, kasih Dr. malam Boyke. minggu sudah Selamat mendampingi kita berdua Terima ya. kasih undangannya. Tapi yang jelas adalah kita banyak banget yang pengen kita tanyain loh mengenai khususnya mengenai vaksin. Ini lagi riuh nih kan, vaksin Betul. mau sekian juta. Tapi kan kita juga ada vaksin-vaksin yang lain, vaksin flu, vaksin pneumonia ya. Jadi ada yang udah rajin suntik vaksin flu ceritanya. Iya. Pengen dengar ceritanya dari Dokter Oki kalau udah nyuntik vaksin flu misalkan apakah udah oke? Nyuntik vaksin pneumonia apakah udah oke melawan COVID-19? Iya. Jadi untuk vaksin itu sifatnya spesifik gitu. Spesifik jadi dia harus benar-benar si A untuk A, bukan A untuk C gitu. Oh, oke. Oh nggak ada cross immunity? Ya untuk kasus yang si COVID-19 ini kita memang belum temu vaksinnya. Lagi jalan vaksinnya, sorry. Sudah lagi proses. Tapi yang kita dapatkan itu yang vaksin yang kita dapatkan yang sudah yang ada kita di udah punya pasaran ya, PA, gitu. itu memang belum ada strain untuk COVID-19. Tapi untuk saudara-saudaranya ada. Mungkin SARS, CoV-1, MERS itu sudah ada dalam vaksin yang kita dapatkan. Nah memang belum, tinggal tunggu aja nih kita sebentar lagi vaksin keluar. Jadi vaksin yang kita dapatkan yang pemirsa dapat mungkin dari pelayanan kesehatan itu belum mengandung vaksin untuk COVID-19. Oke. Jadi Tapi Dok, gini, dijelasin berarti dulu deh pertanyaannya. vaksin itu apa gitu. Iya. Kok bisa mesti disuntikin ke tubuh Oh, iya, kita iya. gitu Kayaknya loh. Lalu seperti dari apa? imunisasi berarti kan gitu Iya. ya. Ada yang namanya vaksinasi gitu Betul. kan. Jadi imunisasi kita sering dengar, vaksinasi ya. Kalau kita kan dulu dengar kata imunisasi itu kan untuk anak-anak kecil ya. Iya, anak iya. kecil. Sedangkan kita BCG sekarang dan tolong sebagainya. betul. Imunisasi intinya adalah atau vaksinasi adalah kita memancing tentara kita untuk galak gitu. Oh, jadi melatih sebenarnya Melatih. ya. Jadi dengan cara memberikan suatu contoh sampel, ini penjahat loh, kayak begini. Oke, tentara kita di badan kita akan segera merespon. Jadi gini nih pemirsa, di tubuh kita itu punya yang namanya tentara atau pasukan yang kalau ada kuman masuk dia tuh yang menyelesaikan. Betul. Nah sekarang kalau yang namanya vaksinasi itu kita kasih latihan. Kita kasih nih ceritanya nih musuhnya dia. Ya. Ketemu musuh yang beneran nanti udah jago dong, Betul udah sekali. tahu dia modelnya. Jadi gimana. kayak latihan perang-perangan gitu ya, Betul. udah bawa, Betul. udah benar-benar di lapangan ya. Jadi ketika dia datang itu, oh nembaknya mesti begini. Pasti sifat-sifat si virusnya itu yang mau diserang biasanya logistiknya ini. Betul. Jadi kita udah baca duluan gitu ya dok. Betul sekali, Itu Dr. sebenarnya Boyke. adalah apa namanya sesuatu yang kita lakukan sehari-hari sebetulnya. Kita mau Benar. belajar apa juga kan kita latihan dulu. Benar. Supaya pas ujian benerannya tuh kita bisa. Kita bisa ngerjain soalnya. Iya. Persis Oke. kayak gini. Jadi kita ngerti vaksinasi penting dok. Ya Nah, penting apa bedanya banget. vaksinasi dan imunisasi? Sebetulnya mirip-mirip saja. Bedanya adalah kalau vaksinasi itu sifatnya suatu injeksi tindakannya. Kalau imunisasi banyak ke masalah perihal suatu proses bagaimana sih badan kita membentuk suatu imun sistem gitu loh dokter. Sebenarnya hampir sama-sama saja kata vaksinasi dengan imunisasi. Jadi Nah nggak kalau terlalu banyak berbeda. vaksinasi yang kita sebut-sebut ini adalah kan ada yang suka isinya tuh, oh ternyata virusnya itu dilemahkan. Betul. Ada yang dimatikan Iya. gitu kan. Ada ya. yang cuma kapsulnya doang. Iya. Nah benar. itu tuh gimana tuh dok? Jadi memang tergantung dari beberapa penelitian vaksin-vaksin yang sebelumnya memang mereka mencoba ada vaksin virus yang dilemahkan, Iya. ada yang cuma kepalanya aja, Iya, ada iya, kaki iya. atau kakinya aja, ada virus yang mungkin dia hanya sebuah rekombinannya aja. Nah itu sih gitu. kita nggak usah pikirin, Ya, itu, betul, itu teknis. tergantung sama yang bikin lah pokoknya Betul. ya. Mana yang harus disuntikan memang. Ya, yang penting kita tinggal terima sebagai pemakai nanti, kita percaya saja sama yang sudah disebarkan di dunia ini. Udah pasti diperiksanya dengan ribuan ahli. Betul. Kemudian rekomendasinya juga ada fase-fasenya begitu Ya. kan ya dok Ya, ya? jadi tuh vaksin ini pemirsa jangan takut karena kan untuk sampai
kita dapat di masyarakat itu Iya, kan melalui suatu fase perjuangan yang luar biasa. Panjang ini Panjang sekali. ceritanya. Biasanya pemeriksaan vaksin itu keluar bisa sampai sekitar paling cepat 2 tahun atau 3 tahun dia bisa keluar. Cuma karena COVID ini suatu pandemi, bukan endemi, udah luar Rame-rame biasa. yang jadi ya. Rame-rame kita Yang benar-benar meneliti rame-rame. budget dana semua dunia bersatu padu untuk membentuk virus sehingga tentu lebih cepat. Ya, dan kita perizinan semuanya akan dipermudah untuk melakukan suatu serangkaian uji klinis 1, 2 sampai dilaunching itu Fase 3. begitu cepat karena ini suatu kondisi yang luar biasa di dunia ini. Jadi kita bisa Iya. cepat dapatnya Jadi vaksinnya. pemirsa kalau ada yang tanya kenapa tuh biasanya kan 3 tahun, ada 10 tahun, kenapa sekarang dalam setahun udah bisa dapat vaksinnya? Apa bisa dipercaya? Jadi jawabannya adalah bahwa ini adalah rame-rame, kerjaan rame-rame. Ya, Dananya tuh mengucur nggak seperti dananya yang sebelumnya barangkali ya betul. bertahap. Kalau yang ini ya udah karena memang semua orang bermasalah dengan masalah ini, Ya, semua bareng-bareng kerja, Betul. makanya bisa lebih cepat. betul cepat sekali. Balik lagi ke tadi yang ke pneumonia, vaksin flu. Kalau misalkan kan kata dokter tadi dia spesifik, si A buat A, si B buat B gitu Iya, vaksinnya. benar. Iya. Nah sekarang gini, kalau saya vaksin flu, Mm-mm. apakah berguna juga nih? Emang nggak bisa ngelawan COVID-19, tapi ada gunanya nggak sih kalau saya suntik sekarang? Saya sebelum ini juga kan flu udah, cuman sulit ya dapatnya. Tapi saya juga disuntik pasien Pneumonia. yang rubella itu apa? Rubella, Sama. MMR ya. Oh, MMR. Ya. Itu ada gunanya nggak sih buat saya? Ya memang untuk secara langsung saya bilang tadi kan kita harus spesifik ya. Tapi kalau kita ngomong spesifik juga itu juga ngomongin sensitif. Artinya vaksin yang kita masukin tentu ada gunanya untuk dalam rangka meningkatkan suatu Imunitas kita. Gitu. Setidaknya walaupun nanti dia vaksin yang masih pun kita terpapar oleh COVID-19 jangan sampai ya. Iya. Karena walaupun kita tidak memiliki vaksin, tapi setidaknya imun sistem kita sudah terbiasa dengan suatu paparan yang sifatnya vaksin influenza. Jadi artinya imun sistem kita sudah mungkin lebih cepat geraknya lah, intinya begitu. baik. Walaupun memang dia belum bisa mengenali si COVID-19. Sekarang vaksin itu sebetulnya adalah memberikan sebuah contoh musuh. Ini loh bakal yang kamu dapat nanti kalau dapat serangan. Ya. Sehingga kita membuat satu sel memori, Pak, tentara, Dok. Jadi Ya, tentara ya, kita ya. sudah tahu, oh, saya kalau misalkan kena lagi nih, misalkan vaksin influenza yang biasa, H5N1 H5N1. udah tahu tuh. Udah tahu. Jadi Sehingga kalaupun hanya dikasih vaksin H5N1, ketika COVID itu datang yang nggak parah-parah banget gitu. iya, jadi seperti begitu. Jadi kalau misalkan nanti kan COVID-19 nih kita nggak ada. Sebenarnya yang pada OTG itu sudah membentuk suatu imunitas sendiri. Itu sebenarnya vaksin alamiah, Pak, Dok. Gitu. Jadi kalau misalkan dapat nih COVID-19, ya mudah-mudahan saya OTG ya, tidak tanpa gejala, kemudian di tes rapid saya punya antibodi. Iya. Artinya sebenarnya saya sudah memiliki suatu antibodi, suatu vaksin alamiah yang untuk melawan COVID-19. Seperti itu, Dok. Kita biasa bicara mengenai imunisasi atau vaksinasi itu melindunginya pemirsa nggak sampai 100%. Iya. Karena masih bisa juga sih kena katanya. Betul nggak Betul, sih, Dok? Dok. Kayak misalkan gini, kita BCG, apa kita pasti tidak akan Terbebas kena dari TBC? TBC gitu Bisa ya, masih Lule? kena TBC, tapi seperti apa kenanya nanti kita bahas pemirsa Iya. ya. Iya. Kita Jangan jeda kemana sebentar dong ya. pemirsa. Tetap di kata siapa? Di kata dokter pastinya.